Kita sama-sama ya. Saya hitung sampai 3. Lukas 2 ayat 14. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkata ini? Siapa? Masa ragu-ragu? Malaikat. Jadi malaikat sudah ada yang bicara. Jadi Pak Lukas hanya meneruskan. Jadi yang berbicara ini malaikat. Jadi luar biasa karena dia malaikat yang berasal dari surga dan memberitahu ke seluruh manusia, maka pemberitahuannya ini pasti tepat. Ya, pasti tidak berbohong. Pasti ini bukan abal-abal, tapi ini berita yang dari surga karena malaikat sendiri yang berbicarakan. Dan kalau hanya hari ini Yesus mengatakan, mana sih buktinya Yesus itu Tuhan? Saudara, kalau banyak minta bukti, tapi kalau tidak tinggal di pikiran dan menetap di hati, saudara akan celaka. Karena firman Tuhan mengatakan kepada orang Yahudi, Tuhan Yesus, sangkamu karena engkau belajar banyak firman Tuhan dan tahu firman Tuhan, lalu kamu dapat masuk surga? Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada yang berbicara. Yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itulah yang harusnya kita terima. Seperti saat ini adalah berita itu disampaikan kepada malaikat, harusnya kita 100% percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jangan minta bukti lagi. Mana buktinya? Wah, kayak orang seberang tanah, minta buktinya terus. Sampai tak kasih bukti itu di puluhan. Beberapa tentang bukti. Ya. Terus kemudian ayat-ayat itu tak bukti tak sampai buahnya itu buktinya. Lalu terakhir dia bilang apa itu? Terakhir itu malah protes. Jangan percaya kepada bukti-bukti ini. Ajar itu. Ya, minta bukti sudah dikasih bukti, lalu bilang jangan percaya kepada bukti-bukti itu. Nah, saudara, kita tidak seperti itu. Tapi kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena kita menerima firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini menyatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mengapa itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Kok tidak kemuliaan Allah itu di bawah bumi atau melayang-layang? Kemuliaan bagi Allah melayang-layang. Beneran? Mengapa itu penting banget ini? Kalau melayang-layang itu namanya roh. Yang gentayangan itu yang namanya roh. Jadi Tuhan kita bukan gentayangan. Jadi Allah kita ini adalah di tempat yang maha tinggi. Yaitu di mana? Itu adalah di surga tempat. Terus kemudian ini yang hebatnya, juga kemuliaan di maha tinggi, lalu dan kesejahteraan dikasih di bumi. Itu luar biasa. Tidak ada nabi yang mengatakan kayak begini. Ya. Apalagi Tuhan mereka. Tidak ada. Dan ini adalah pernyataan yang 100% dari Allah. Oke, terus. Ya. Nah, subtema kita, ini kan temanya subtema kita. Ini ringan banget. Natal adalah waktu untuk menyebarkan keriangan dan damai. Jadi usahakan dalam Natal tahun ini kita menyebarkan kegembiraan, sukacita. Ya, jangan bikin gosip-gosip, berhentikan. Kalau ingin berhenti main gosip, itu WA-mu ditunggu sementara. Dulu itu WA itu kan berusaha untuk kita, tapi lama-lama ditutup macam-macam. Ya,
di situ banyak jebakan-jebakan yang dikasih. Dan salah satunya itu adalah Iblis menggunakan kita untuk menjebak anak-anak Tuhan. Ya, saudara. Mari kita hindari itu. Dan hari ini kita mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang begitu maha tinggi, bahwa kita bisa seringkali melihat ambulan-ambulan yang berdiri dan banyak orang protes. Oh, malah itu kan Semarang palsu. Apa ini? Ada lampu-lampu itu palsu itu. Ya nggak apa-apa, dikatain palsu, ya kan? Dan jadi masalah. Yang menjadi masalah itu apakah Semarang itu kita sebar? Enggak, ya kan? Kita nggak cuma Semarang. Jadi tidak ada anak-anak Tuhan yang datang ke sini lalu masuk ke depan lalu halo Semarang jawab oh kira-kira kayak apa gitu kan? Waduh, malah kita takut lah ada Semarang bisa ngomong, ya kan? Ini hanya menunjukkan keriangan. Itu nggak ada salahnya kok. Justru kalau ini diganti ada patungnya lalu ada burungnya itu salahnya. Ya. Dan justru membuat kita kalau itu mengingatkan kemuliaan Allah yang begitu hebatnya. Itu kan gambaran kita yang tidak bisa menangkap kemuliaan Allah karena begitu dahsyat dan luar biasanya, sehingga kita mengadakan simbol-simbol yang seperti ini. Walaupun itu asalnya dari Katolik, ya, dan orang Kristen mengikuti. Nah, saudara di sini mau mengikuti pakai pohon beringin ya nggak apa-apa, asalkan nanti tidak dipermasalahkan oleh pihak yang sekarang itu. Oh, itu kan beringin, itu kan pakai itu. Tidak apa kita. Ya, jadi ini saudara, ini menunjukkan bahwa lampu yang kelak itu sebenarnya ekspresi diri kita bahwa Allah itu memancarkan kasihnya yang tiada henti, sehingga manusia itu menggambarkan seperti itu. Salah nggak? Ya nggak salah. Wong itu ini tidak kita sembah. Kalau toh nggak ada juga nggak apa-apa. Walaupun ada beberapa pendeta yang praktek nggak ada Semarang, tapi diganti bambu itu. Wow, luar biasa. Ada yang komentar, wah luar biasa. Tapi yang anehnya bambu ya kayak pahlawan kita aja 10 November. Jadi aneh-aneh, akhirnya kembali juga ke sini ya. Oke, terus yang kedua. Nah ini coba kita bisa membayangkan pandangan langit yang berbintang kelap-kelip. Kalau di Jakarta, saudara nengok aja sampai siang sampai malam, mata kita sampai nggak ada kelihatan bintangnya. Ya, yang kelihatan itu cuma apa namanya? Awan yang gelap. Kira kita waktu saya tahun 2000 datang ke Jakarta itu saya, ini mau hujan ini kok bilang mau hujan, berkata begitu daunnya hujan, masih biasa kira-kira seminggu itu pikiran saya itu kalau di daerah pasti hujan, ya, awan gelap, wah pasti kita nanti ada petir dan hujan, ternyata enggak juga. Nah kalau saudara pergi ke daerah Gunung sana, ke tempatnya Pak Adi, mungkin masih bisa terlihat bintang yang gelap. Apalagi naik lagi ke Bogor, itu kalau ke Bogor jangan hanya wah Bogor bagus, kok malam-malam keluar lagi apa dan tengok lagi ada bintang yang luar biasa kegelapan itu. Apalagi ditambah meteor yang wah begitu indahnya. Kita jangan lupa ketika ingat itu adalah gambaran Allah yang menyinari kegelapan itu, supaya apa di dalam kegelapan itu kita ingat bahwa luar biasa memang Allah yang menciptakan itu. Dan ketika kita tahu mengakui bintang dan meteor yang jatuh itu, kita langsung ingat itu adalah Tuhan Yesus yang menghidup. Itu maksudnya. Yang berikut, ya, saudaraku, terus kemudian yang kedua ini adalah setelah kita di Natal ini betul-betul membawa
keluarga kalau kumpul kami kayak perang, ya kan? Tapi kalau keluar dari kampung pergi ke perantau, wah jadi kunjungan, wah aku kangen tuh, dia tahu deh. Kangen, tapi kalau kumpul ribut ya, ada nggak keluarga itu ada, dan seperti itu. Tapi coba kita menaruh damai sejahtera itu dari keluarga kita, lalu merambat ke tempat yang lain, supaya setiap orang yang melihat kita itu betul-betul merasa damai itu betul-betul ada dimulai dengan kita. Kalau saya bikin isu, saya nggak akan menghiraukan, paling saya cuma tudingan sama istri, aku bukan saya orang begini, apa, paling berkata mau dapat, ya kan? Jadi kalau kita positif aja, kalau kita ada isu atau gosip menimpa kita, wah berarti rezeki mau datang kan gitu. Jadi kalau saudara kemudian pulang lalu rame-rame saudara positif saya tambah senang. Artinya paling begini berarti sebentar lagi ya. Apalagi orang Jawa itu banyak orang bilang, tanganku gatel, aku bagaimana sebelah mana? Dapat duit ini. Orang Jawa banyak modelnya gitu. Mau ini sebelah mana? Tidak ke kanan. Wah dulu kamu digosipi orang. Terus kita balikin diri. Bunyi ini sekarang kanan kiri bunyi. Waduh, bahaya itu. Itu banyak model yang dilakukan begitu orang Jawa. Jangan ikuti foto-foto yang seperti itu. Ya, ikutin. Dan saudaraku kita Tuhan itu tidak memberikan damai itu di sini ada perang lalu ada damai, di sini ada perang berarti di situ ada tidak, karena damai itu tidak persoalan ada peperangan, ada permusuhan, itu tidak masalah, karena keadaan itu yang memberikan damai sejahtera itu adalah Tuhan, bukan kita. Seringkali kan kita yang menentukan damai sejahtera, padahal damai sejahtera itu adalah Allah yang menentukan. Kalau kondisinya perang, tetap ada kondisi yang perang. Saudara jangan ngikutin di juga orang Kristen nggak pernah nongol di situ. Orang Kristen banyak perannya ada di Palestina juga banyak orang Kristen. Jangan dikira orang Kristen dan bom. Orang Kristen juga kena bom. Tapi kita nggak ngerti aja ceritanya. Tapi kalau saudara ngerti bahasa Inggris, saudara coba dengar dari banyak orang Kristen yang kena bom juga dan penduduk Palestina. Jadi jangan dikira Palestina itu mati saja. Jadi Palestina juga ada double K, ya Kristen, ya Katolik, ya kan? Ya namanya perang. Ya, seperti itu. Jadi damai sejahtera. Bahkan orang-orang di Palestina yang Kristen itu malah katakan lebih dahulu daripada itu. Mereka memuji Tuhan. Oke, terus. Nah, ini ya. Jadi kedamaian itu yang dirindukan oleh semua orang itu, tapi jangan lupa kedamaian itu datangnya dari Allah. Jadi yang memutuskan damai dan tidak itu adalah Allah. Saudara datang kepada Allah. Jangan merasa kita atur kedamaian itu. Kita atur tidur jam sekian, ya jangan memberikan HP, jangan memberikan ini ya, nanti tidak bisa. Kedamaian itu datangnya dari Tuhan. Dan oleh sebab itu kita cari Tuhan supaya saudara mendapatkan kedamaian.